Banten dikenal sebagian orang sebagai kota santri. Dilansir dari bantentribun.com, Pandeglang menempati urutan pertama kabupaten dengan jumlah pesantren terbanyak. Dengan 1.168 pondok pesantren yang berjumlah 25.168 santri mukim dan 35.841 santri yang tidak mukim. Berbicara mengenai santri dan pondok pesantren, apa yang terlintas di pikiran pemirsa sekalian jika mendengar kata tersebut? Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan observasi dan wawancara mendalam mengenai sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Dar El Rosyid yang bertempat di daerah Labuan, Pandeglang, Banten. Agar pemirsa tidak ketinggalan beritanya, simak terus perjalanan kami. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran yaitu Dar El Rosyid sama teman-teman. Langsung saja kita ke pondoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf, kami dari mahasiswa PAI semester 5 Universitas Mataul Anwar Banten izin mewawancarai Pak Ustadz selaku pimpinan pondok pesantren mengenai sistem pengajaran dan pembelajaran di pondok pesantren Dar El Rosyid ini. Kira-kira bagaimana sistem pembelajaran dan pengajaran di pondok pesantren Dar El Rosyid ini, Pak Ustadz? Sistem pengajaran di pondok pesantren ini kurang lebih sama dengan pesantren-pesantren pada umumnya yang mana menekankan metode salaf, artinya pengajaran secara langsung dan bertahap. Jadi apalagi kalau di sini adalah pendidikan yang kita fokuskan kepada penghafalan Al-Quran dan pemahaman makna-makna Al-Quran. Jadi adapun metode yang dipakai yaitu kurang lebihnya secara gambaran secara umum. Kalau dalam pendidikan atau dalam sistem penghafalan Al-Qurannya itu kita mempunyai 3 metode. Yang pertama ada sabak, yang kedua ada sabki, yang ketiga ada manzil. Ini semuanya adalah metode menghafal Al-Quran. Sabak itu adalah hafalan baru. Jadi setiap siswa itu diharuskan untuk menghafal 1 lembar dalam sehari, 1 lembar atau satu halaman dalam sehari. Nah, itu biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh sehingga menjelang duha sekitar jam 7 atau setengah 7. Nah, itu jadi setiap santri wajib menyetorkan hafalan 1 halaman setiap hari. Ada yang kedua adalah programnya atau metodenya adalah sadki, yaitu pengulangan hafalan baru yang telah dihafal dalam pekan tersebut, yaitu jumlahnya ada yang harus disetorkan adalah 2 lembar setengah atau sekitar 5 halaman. Jadi seorang santri yang sudah menghafal Quran dalam 1 pekan itu, maka hafalan yang barunya itu harus disetorkan lagi. Biasanya waktunya itu sekitar jam 8 atau setelah sholat duha. Dan yang ketiga adalah manzil. Manzil itu adalah seorang santri harus menyetorkan hafalannya itu minimal 1/4 juz atau tadi sekitar 2,5 halaman, 2,5 lembar dalam artian 5 halaman dalam setiap hari. Biasanya dilaksanakan setelah zuhur. Nah, itu jadi dalam 1 pekan seorang santri ini di samping memfokuskan untuk mendapatkan hafalan baru yaitu dalam setiap hari 1 halaman, maka dia pun dituntut untuk mengulang hafalannya itu, hafalan yang baru dalam pekan itu juga, dan kemudian hafalan yang lama yang diawali dari surat atau juz pertama dia menghafal. Biasanya diawali dari juz 30. Maka dalam 1 pekan itu dia ada hafalan ulangan, ada hafalan tambahan.
Jadi kalau dalam 1 bulan dia beberapa kali mengulang hafalan lama, dan dia beberapa juz atau beberapa lembar mendapatkan hafalan baru. Sedangkan untuk program diniyah atau pendidikan syariat itu ya kami menerapkan program pendidikan sebagaimana pondok-pondok salaf, yaitu sistem pendidikan dengan muallimin. Itu seorang guru, seorang ustadz mengajar secara langsung. Adapun kitab-kitab yang dipakai ya sebagaimana pada umumnya dalam kitab fikih ada kitab Fathul Qarib, ada kitab Safinatun Najah, dan begitu juga di dalam akhlak ada Ta'limul Muta'alim, ada Akhlakul Banin dan Akhlakul Banat untuk perempuan, dan juga untuk tauhidnya ada Tijanul Daruri, kemudian ada Aqidatul Awam, untuk tajwidnya juga ada Hidayatus Sibyan dan yang lainnya. Itu sebagaimana pondok-pondok pesantren salaf yang biasanya diajarkan seperti itu. Kurang lebih. Kayak selanjutnya, bagaimana Pak Ustadz ini evaluasi keberhasilan studi atau pelajaran bagi para santri baik dalam sistem pondok maupun sistem madrasah? Yang namanya evaluasi jelas kita harus membutuhkan namanya imtihan atau ujian, jelas ya. Untuk dari sisi akademiknya kita mengadakan satu evaluasi yang disebut imtihan ujian dalam 2 kali dalam setahun, yaitu dibagi menjadi semester awal dan semester akhir. Semester awal biasanya diadakan imtihan di bulan Maulid, dan semester akhir itu diadakan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, sebelum masa perpulangan santri. Di manakah letak keunggulan sistem pembelajaran pesantren Dar Er-Rasyid dibandingkan pesantren lainnya? Untuk segi keunggulan, di sini saya lebih menekankan kepada bagaimana seorang santri ini memperbaiki dan memperlihatkan akhlak yang baik. Karena terutama untuk santri perempuan ini akan keluar dari pondok pesantren itu dengan tanggung jawab yang besar. Salah satu tanggung jawab yang besar adalah dia suatu saat akan mempunyai seorang anak, yang mana dikatakan pertama kali pendidikan yang akan didapatkan oleh seorang ibu, seorang anak itu adalah pendidikan dari seorang ibu. Nah, bagaimanakah seorang anak akan menjadi seorang anak yang soleh atau soleha ketika akhlak dan pendidikan ibunya pun tidak bagus dalam agamanya? Menimbang dari itu, maka saya menekankan pendidikan di pondok pesantren saya adalah penyempurnaan, perbaikan akhlak-akhlak, yang mana akhlak-akhlak ditujukan kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW sendiri diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nama bu'ithul utamimah maka lima akhlak. Dan dari puncak agama, puncak pengamalan agama yang paling sempurna itu adalah baiknya akhlak. Al-muslimun man salimal muslimu biyadihi wa lisani. Seorang muslim yang betul, muslim yang benar-benar baik itu adalah seorang muslim yang menyelamatkan saudaranya dari perbuatannya dan dari ucapannya. Maka dari itu saya menekankan di pondok pesantren kami untuk memperbaiki akhlak yang baik, untuk memperbaiki akhlak-akhlak ketika dia akan mengeksplorasi kehidupan di luar sana. Karena kita tahu sendiri kehidupan di masa akhir zaman ini, di masa mana fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah teknologi, fitnah-fitnah semuanya itu sudah menyerang daripada bahkan sampai ideologi orang Islam. Maka bagaimana saya menanamkan akidah yang baik, akhlak yang baik untuk memperbaiki generasi yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih telah bersedia memberikan penjelasan yang sangat luar biasa, lengkap. Nah, mungkin untuk jelasnya kita akan mewawancarai salah satu santri di pondok pesantren Dar El-Rasyid. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu santri dari pondok pesantren Dar El-Rasyid, ya, yang bernama Umayyah. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai pondok pesantren tentunya. Yang pertama itu apa tujuan Umayyah belajar di pondok pesantren Dar El-Rasyid? Pondok pesantren Dar El-Rasyid ini kan pondok tahfiz, jadi otomatis tujuan utamanya itu untuk menghafal Al-Quran dan untuk menjadi hafizah. Tapi apapun belajarnya, tentu kalau belajar itu tujuan utamanya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.
Selanjutnya mungkin mengenai pembelajaran di Pondok Pesantren Dar El-Rasyid itu sendiri itu seperti apa pembelajarannya? Alhamdulillah pelajaran di Pondok Pesantren Dar-El-Rasyid menurut saya sendiri udah cukup efektif, karena kalau selain kita fokuskan untuk membuat hafalan baru, kita kan juga untuk menjaga hafalan, karena ada program kerja yang bakal bisa dari Sakti menjaga hafalan yang baru itu. Terus untuk ini kan di sini Pondok Pesantren Hafiz, bagaimana caranya untuk si santri ini bisa menjaga hafalan yang telah mereka hafalkan? Menurut Bung Ella sendiri itu bagaimana caranya? Dari saya sendiri untuk menjaga hafalan sebenarnya kuncinya di pekerjaan, karena kalau bekerja hafalan pasti gampang. Untuk selanjutnya tentang masak, bagaimana cara masak di Pondok Pesantren Dar El-Rasyid ini? Apakah santri ini dimasakkan oleh tugas masaknya, atau mungkin ada santri yang memang masak sendiri, atau bagaimana? Untuk masak sendiri, alhamdulillah kita masak sendiri dari santrinya, dibagi paket-paket. Alhamdulillah itu juga membantu kita yang tadi yang belum bisa masak, alhamdulillah bisa masak. Baik, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah selesai mewawancari pimpinan Pondok Pesantren Dar El-Rasyid, dan alhamdulillah juga kami tidak memiliki kendala apapun dalam mewawancarai narasumber tersebut. Menurut kami, Pondok Pesantren Dar El-Rasyid ini berada di tempat yang strategis, yang dimana pondok ini terletak di tengah Kecamatan Labuan, sehingga dekat dengan fasilitas publik seperti pasar, bank, sekolah formal, dan lain sebagainya. Akan tetapi akses jalan untuk memasuki pondok pesantren ini masih belum rapih, sehingga kendaraan roda 4 masih sulit untuk memasuki area pondok pesantren Dar El-Rasyid. Pondok pesantren ini memberikan subsidi penuh terhadap santri-santrinya, sehingga para santri tidak dipungut biaya sedikit pun. Nah, jadi para santri itu dapat belajar lebih leluasa tanpa memikirkan kendala finansial. Adapun kekurangan dari pondok pesantren itu ialah dari sarana prasarana seperti ruang belajar, kursi, ruang kesehatan, dan tempat ibadah. Dan sebagian daripada santri laki-laki pun masih melakukan ibadah di masjid masyarakat. Pondok pesantren ini pun memiliki metode pembelajaran yang sangat efektif, yang mana santri di samping menghafal Al-Quran sebagai kurikulum andalan, juga diberikan materi pengajaran kitab-kitab salaf lainnya seperti tajwid, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Juga pola pengasuhan santri putra maupun putri ditekankan kemandirian seperti masak sendiri atau tidak dimasakkan, nyuci sendiri, sehingga para santri bisa belajar untuk tidak bergantungan pada orang lain. Tetapi di pondok pesantren ini pun masih kurangnya tenaga pengajar, sehingga satu pengajar bisa merangkap sampai 3 atau 4 mata pelajaran. Pondok Pesantren Dar El-Rasyid ini menerapkan pembelajaran bahasa Arab secara praktek dalam kehidupan sehari-hari. Santri diwajibkan menggunakan bahasa Arab ketika berbincang-bincang dengan rekannya. Dengan keteraturan dan ketaatan santri dalam penggunaan bahasa Arab, maka secara teori dan teknis, murid tersebut akan menyerap kosakata bahasa Arab yang lebih banyak. Dan dikarenakan basic dari pondok pesantren ini sendiri adalah tahfiz, sehingga penerapan bahasa Arab dalam keseharian mereka bisa mempermudah para santri dalam menghafal Al-Quran, karena Al-Quran pun berbahasa Arab. Akan tetapi, ketika pembelajaran di kelas, pada umumnya sebagai bahasa pengantar masih sering menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seiring berkembangnya zaman, pondok pesantren ini telah mengupgrade sistem pembelajaran bahasa Arab dengan metode musyahadah atau menyaksikan, yang mana para santri belajar menambah kosakata baru dengan menonton atau menyaksikan tayangan-tayangan yang menggunakan bahasa Arab. Santri-santri di pondok pesantren ini diberikan peraturan yang menurut kami sangat baik,
di mana santri ini dianjurkan untuk menutup aurat secara langsung, baik santri putra maupun santri putri. Santri putra diwajibkan untuk menggunakan baju sunnah atau jubah dalam hal kegiatan belajar mengajar di pondok dan wajib berpeci. Begitu pula dengan santri putri, diwajibkan untuk memakai cadar atau niqab ketika keluar dari lingkungan pondok pesantren atau ketika bertemu dengan yang bukan mahramnya. Tetapi ada beberapa santri yang memiliki kendala finansial, sehingga santri belum bisa memenuhi syarat dari peraturan tersebut, seperti membeli baju sunnah atau jubah dan cadar atau niqab. Sehingga pihak yayasan memberikan keringanan bagi santri yang memang masih ada kendala dalam permasalahan finansial. Saya Nia Yulianti, mewakili kelompok 3 yang bertugas, pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. With